Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan saya di sini Fatwa Sibro Malaysia perwakilan dari kelompok 4 dengan NIM 181030835 akan memaparkan dari mata kuliah kami yaitu advokatur yang diampu oleh Bapak Hasfi Lutfi MH. Judul kami dari kelompok 4 adalah bentuk organisasi advokat dan permasalahannya. Ya, di sini adalah nama-nama kelompok kami. Oke, kita lanjut. Kami akan menjelaskan hal ini dengan 5 mapping. Yang pertama yaitu bentuk organisasi advokat dan permasalahannya. Yang kedua yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Yang ketiga Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Yang keempat konflik antar organisasi advokat, dan yang kelima usulan perubahan UU Advokat. Namun di sini kami akan menjelaskan, khususnya saya akan menjelaskan 3 poin dan 2 poin akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Poin yang pertama yaitu bentuk organisasi advokat dan permasalahannya. Yang pertama ada single bar, yaitu hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi atau wilayah hukum. Organisasi lain tetap mungkin ada, tapi hanya satu yang diakui negara, dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Jika menerapkan bentuk organisasi ini secara single bar, maka lebih mudah untuk mengawasi praktik advokat apabila berperilaku menyimpang. Yang kedua adalah multibar. Terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing berdiri sendiri. Jika menerapkan bentuk organisasi secara multibar, maka advokat akan tidak mudah dipantau sehingga perilaku dan perlindungan advokat pun tidak terpantau jika ada penyimpangan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu federasi, yaitu seluruh organisasi advokat yang ada bergabung dalam federasi di tingkat nasional. Sifat keanggotaannya adalah ganda, yaitu pada tingkat lokal dan nasional. Poin yang selanjutnya yang akan jelaskan adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat PERADI adalah satu-satunya organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya di kalangan penegak hukum pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Lahirnya PERADI ini sendiri dipelopori oleh 8 organisasi advokat. PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Dan PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia atau KP2AI. Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan penduduk khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. Yang poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Kongres Advokat Indonesia adalah organisasi advokat yang keberadaannya diakui secara konstitusional oleh negara berdasarkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 serta putusan MK Nomor 101 /PUU strip 8 /2009 dan putusan MK Nomor 112 /PUU strip XII /2014 dan putusan MK Nomor 36 /PUU strip XIII /2015. KAI adalah organisasi advokat berbadan hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2018 dimotori oleh Profesor Dr. Adnan Boyong Nasution dan kawan-kawan serta dihadiri oleh lebih dari 3.000 advokat dari seluruh Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya poin keempat dan kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di kelompok 4 bersama saya Vina Novitasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fatwa Sibro Malaysia. Di sini saya akan membawakan 2 poin penting. Yang pertama, konflik antar organisasi advokat di Indonesia, dan yang kedua mengenai usulan perubahan undang-undang tentang advokat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dan simak bersama-sama. Kepada materi mengenai konflik antar organisasi advokat di Indonesia.
Hal ini bermula ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana dalam salah satu pasalnya dinilai pro kontra oleh para profesi advokat di Indonesia. Hal tersebut adalah pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dengan tujuan ini, maka Undang-Undang Advokat menyatakan dengan tegas perlunya dibentuk organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat di Indonesia. Dari sini tentu jelas bahwa organisasi advokat yang dikehendaki oleh undang-undang adalah sistem single bar atau wadah tunggal. Menurut catatan Otto Hasibuan, hampir di seluruh berbagai negara menganut sistem single bar, yang mana memiliki tujuan agar advokat memiliki standar lisensi, mengingat profesi advokat merupakan salah satu profesi yang bermartabat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, 8 organisasi advokat yang diamanati untuk melaksanakan kewenangan undang-undang pada pasal 32 ayat 2 sebelum terbentuknya organisasi advokat menurut undang-undang bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia atau kita singkat dengan KKAI. Sedangkan tugas pokok dari KKAI adalah mempersiapkan pembentukan organisasi advokat. Lebih lanjut, pada tanggal 21 Desember 2004, 8 organisasi advokat tersebut menandatangani deklarasi berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI sebagai satu-satunya organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dari 8 organisasi yang terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut antara lain: 1. Ikatan Advokat Indonesia, 2. Asosiasi Advokat Indonesia, 3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, 4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, 5. Serikat Pengacara Indonesia, 6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, 7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan 8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Setelah resmi dideklarasikan dan dibentuk PERADI, baru dinotariskan pada tanggal 8 September 2005. Dirinya PERADI tentu menjadi cikal bakal dari KKI bubar dan bidang-bidang yang ditangani oleh KKI menjadi kewenangan PERADI. Begitu juga formatur-formatur pengurus dari PERADI akan dibahas dalam kongres kemudian. Dalam perkembangannya tentu terdapat konflik internal antar pengurus PERADI. Beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh PERADI antara lain: 1. Dibentuk oleh 8 organisasi advokat. Hal ini disebut penyimpangan karena seharusnya suatu wadah satu-satunya dibentuk oleh para advokat Indonesia dalam sebuah forum yang demokratis dan representatif. Misalnya, dapat dilakukan melalui musyawarah nasional atau kongres nasional. Yang kedua, berkaitan dengan banyaknya ketidakpuasan dengan kinerja PERADI yang lambat dan tidak transparan. Yang ketiga, pada waktu itu 8 organisasi yang tergabung menjadi PERADI sebenarnya hanya memberi waktu selama 2 tahun untuk menyelenggarakan kongres advokat, namun oleh beberapa pengurus ternyata dijadikan permanen dan baru akan dilaksanakan kongres pada tahun 2010. Dari penyimpangan tersebut tentunya membuat pengurus PERADI dan pimpinan organisasi pendiri merasa dibohongi. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Juni 2007 di sebuah hotel di Jakarta yang bernama Hotel Manhattan, 4 organisasi pendiri PERADI membentuk sebuah forum yang diberi nama Advokat Indonesia, terdiri dari organisasi IKADIN, IPHI, APSI, HAPI, yang membuat kesepakatan penting untuk 1. Menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, menarik diri dari keanggotaan PERADI. Yang ketiga, membentuk panitia ad hoc Kongres Advokat Indonesia paling lama 30 hari sejak deklarasi dibuat. Akhirnya terlaksanalah sebuah kongres pertama, Kongres Advokat Indonesia yang pertama pada tanggal 30 Mei 2008 dengan hasil yang pertama, semua peserta secara aklamasi sepakat membentuk wadah tunggal advokat Indonesia yang diberi nama Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Yang kedua, menetapkan Dr. Adnan Puyung Nasution SH sebagai Ketua Kehormatan sekaligus Bapak Advokat Indonesia. Dan yang ketiga, penetapan Presiden DPP KAI yaitu Haji Indra Sahmin Lubis SH dan selaku Sekretaris Jenderal Roberto Hutagalung SH MH.
Dalam perjalanannya, Kongres Advokat Indonesia terjadi konflik internal dan pecah menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan atribut dan nama yang sama. Ini bermula dari konflik-konflik antar organisasi advokat di Indonesia, yang mana pada tanggal 1 Mei 2015 saat diselenggarakannya Musyawarah Nasional yang kedua di Kota Makassar, terjadi kericuhan dengan gagalnya memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sehingga Peradi pecah menjadi 3 kelompok dengan atribut dan nama yang sama. Dari peristiwa-peristiwa di atas menjadi cikal bakal konflik antar organisasi advokat di Indonesia, yang mana masing-masing organisasi advokat Indonesia mengaku bahwa dirinya lah yang mana sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berlanjut kepada materi mengenai usulan perubahan undang-undang tentang advokat. Hal ini bermula ketika rancangan undang-undang advokat sendiri masuk ke dalam program legislasi nasional DPR tahun 2014 sampai 2019, di mana rancangan undang-undang ini diusulkan oleh DPR melalui fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Amanat Nasional. Dalam situs resmi DPR, pada list prolegnas tercantum nomor 51 mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Usulan rancangan Undang-Undang Advokat telah disosialisasikan oleh anggota DPR Komisi 3, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani melalui media. 8 poin yang rencananya akan diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Advokat yaitu: yang pertama, berkaitan fungsi, kedudukan, dan wilayah kerja advokat. Terkait fungsi, advokat sebagai pembela kepentingan hukum, klien, dan masyarakat demi kebenaran dan keadilan. Adapun terkait dengan kedudukan dan wilayah advokat, wilayah kerja advokat meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan yang kedua berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam aspek ini berkaitan dengan 9 hak advokat. Usulan yang ketiga berkaitan dengan pengangkatan, sumpah atau janji, dan pemberhentian. Dalam aspek ini yang menjadi pokok perubahan adalah adanya persyaratan khusus bagi mantan jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri, atau hakim untuk dapat diangkat menjadi advokat, yakni telah berhenti atau diberhentikan dengan hormat secara tetap paling singkat 1 tahun dari jabatannya. Usulan yang keempat berkaitan dengan organisasi advokat. Pokok perubahannya adalah sebuah organisasi advokat didirikan dan dibentuk paling sedikit oleh 100 orang advokat dengan akta notaris yang harus didaftarkan kepada menteri untuk menjadi badan hukum. Usulan yang kelima berkaitan dengan Dewan Advokat Nasional atau disingkat DAN yang dipending pembahasannya. Dalam hal ini berkaitan dengan tugas DAN, yaitu meningkatkan peran profesi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Usulan yang keenam berkaitan dengan kode etik dan Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan. Pokok dari perubahan ini yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik. Organisasi advokat membentuk suatu kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik advokat. Adapun menjadi usulan terakhir yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Hal ini memberikan keikutsertaan masyarakat di dalam keanggotaan Dewan Kehormatan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi advokat melalui penyampaian laporan kepada organisasi advokat apabila ada advokat yang melanggar kode etik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.